Shalom saudara terkasih, di bulan Agustus ini kita sebagai bangsa Indonesia memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur atas berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan bagi bangsa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus telah menjadi orang yang merdeka. Bagaimanakah kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap umat manusia? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami kemerdekaan itu? Melalui ibadah ini, kita mau memahami lagi dengan benar dan diyakinkan akan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Mari kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dibenarkan di hadapan Allah, ditebus dari kuasa dosa, dan diperdamaikan dengan Allah. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap kali kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur lagi ya Tuhan, kami kembali lagi boleh merenungkan betapa besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, yang Kau nyatakan lewat pengorbanan-Mu ya Yesus Kristus. Engkau rela mati di kayu salib, supaya lewat pengorbananmu itu ya Tuhan, barang siapa yang percaya akan diselamatkan dan telah diselamatkan ya Tuhan. Haleluya. Pada hari ini ya Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk merayakan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu turun atas seluruh hamba-hamba-Mu. Kau melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Kiranya lawatan-Mu terjadi atas seluruh jemaat Tuhan yang datang dengan penuh kerinduan untuk bertemu dan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Segenap hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebesaran Tuhan nyata melalui ciptaannya. Kemuliaan Tuhan disaksikan oleh seluruh umatnya. Mari kita menaikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, dahsyat. Kita masih terus memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu ya Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah bagi kami ya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mari kita terus menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Hanya bersama Tuhan kita mampu menghadapi apapun juga. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada
saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Puji nama Tuhan, haleluya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati, ya Tuhan, untuk jamaah setiap kami ya Tuhan. Urapilah setiap kami ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Pada hari ini kami bersyukur lagi kepadamu, karena kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau juga memelihara hidup kami, menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman-Mu. Kiranya kami boleh diingatkan kembali, dihiburkan, dan juga diperbaharui. Biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan bulan di mana bangsa kita akan merayakan kembali atau memperingati hari kemerdekaan. Maka kita juga sebagai orang percaya harus mengingat bagaimana Kristus memerdekakan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah pernah atau bahkan sering mendengarkan bagian Alkitab ini, tetapi kita akan melihat kembali hal-hal yang baru yang mau Tuhan nyatakan kepada kita, bagaimana sebenarnya yang disebut dengan benar-benar merdeka itu. Saudara-saudara, benar-benar merdeka atau kemerdekaan sejati bukanlah kehidupan yang dijalankan tanpa aturan atau patron. Ya, yang mungkin sering kita dengar saat ini ada kata protokol ya. Aturan yang ada, banyak orang berpikir kalau benar-benar merdeka atau orang bebas atau kemerdekaan sejati itu kalau tidak ada aturan. Beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan tentang kehendak bebas. Saudara sudah mengerti bahwa kehendak bebas itu tidak berarti orang bisa berbuat sesuatu tanpa mempertanggungjawabkannya. Kehendak bebas itu adalah kebebasan untuk memilih, tetapi bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Demikian juga kita harus tahu bahwa firman Tuhan. Jadi saya katakan tadi bahwa hidup merdeka atau benar-benar merdeka atau kemerdekaan sejati bukan tanpa aturan. Tapi apa aturannya? Firman Tuhan yaitu yang merupakan kebenaran adalah aturan yang menuntun kepada hidup yang membuat kita benar-benar merdeka. Loh, seakan-akan orang berpikir bahwa dengan adanya aturan itu akan menghambat kebebasan kita. Sesungguhnya tidak. Tetapi aturan yang mana? Yaitu aturan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 hal yang membuat kita benar-benar merdeka berdasarkan ayat atau nats Alkitab yang kita baca hari ini. Yang pertama, bagaimana kita supaya benar-benar merdeka, yaitu kita harus mengetahui kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Kemudian, supaya kita benar-benar merdeka, kita tidak berada di bawah kuasa dosa.
tidak dikuasai oleh dosa. Itu yang tadi yang dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, kami adalah keturunan Abraham. Itu kata mereka, tapi Yesus mengatakan orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ada yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang benar-benar merdeka, kita harus sudah menjadi anak, telah menjadi anak-anak Allah. Jadi namanya anak itu pastilah orang merdeka. Mari kita melihat bagian ini satu persatu. Yang pertama, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka adalah mengetahui kebenaran. Kita melihat kembali di dalam pembacaan kita, Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran setelah kamu percaya, kata Yesus kepada mereka, kalau kamu percaya, kamu adalah muridku. Kalau kamu sudah menjadi muridku, kamu akan tahu kebenaran. Lalu dilanjutkan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, kebenaran bukanlah apa yang benar menurut anggapan manusia. Ya. Jadi kalau saudara pernah mendengar tentang postmodern atau postmodernisme, itu mengajarkan tidak ada standar baik, tidak ada standar benar. Postmodern mengajarkan apa yang kamu anggap benar, itu benar untuk kamu. Apa yang kamu anggap baik, itu baik untuk kamu. Tidak perlu kamu urusi orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran menurut anggapan manusia. Tapi kebenaran bukanlah apa yang benar menurut anggapan manusia. Kebenaran adalah ajaran atau aturan yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau yang benar dianggap manusia itu relatif. Tetapi yang benar menurut Allah itu sudah pasti. Itu mutlak benar. Dan itu kita terima melalui wahyu. Salomo mengatakan di dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kemudian dilanjutkan, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Perhatikan saudara-saudara, jelas di sini, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ada orang merasa terkekang dengan adanya aturan. Padahal aturan itu dibuat, namanya aturan untuk membuat teratur. Tapi aturan yang mana? Itu sebabnya dikatakan di awal dari Amsal 29 ayat 18 ini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Liar yang dimaksudkan di sini apa saudara-saudara? Ya orang membuat standar kebenarannya sendiri. Masing-masing membuat standar kebaikannya sendiri. Dan tidak boleh ada yang mencampuri dengan mengatakan ini urusanku, urus urusanmu. Tapi kalau ada wahyu yang artinya suatu kebenaran yang diberikan oleh Allah, maka akan ada ketertiban. Kalau tidak ada itu, dikatakan menjadi liarlah rakyat. Dia melakukan maunya sendiri, dia melakukan apa yang dianggapnya benar sendiri. Dan perhatikan kembali, dikatakan oleh Salomo, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang berpegang
pada hukum. Sehingga saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa tidak ada ajaran atau kebenaran yang tertulis yang dapat membawa kehidupan yang benar. Ya, tidak ada ajaran yang tertulis yang dapat membawa kepada kehidupan yang benar dan merdeka selain daripada firman Allah. Selain daripada firman Allah, selain daripada ajaran yang diwahyukan oleh Allah. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan di sini saudara-saudara rangkaian yang dibuat oleh Rasul Paulus dengan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi hanya yang diilhamkan Allah. Semua yang diilhamkan Allah bermanfaat, pertama dikatakan untuk mengajar. Lalu untuk menyatakan kesalahan. Jadi dengan melihat firman Allah, kita tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Jadi bukan hanya menunjuk kesalahan tapi juga memperbaiki kelakuan. Dan yang bagian terakhir dikatakan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan Paulus menambahkan di sini di ayat 17, dengan demikian ini maksudnya dengan firman Allah, dengan tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik yang sejati yang lahir daripada hidup tanpa aturan. Jadi perbuatan baik itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup dengan aturan. Dan aturan itu bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Tetapi aturan yang diberikan oleh Allah. Dan kita bersyukur aturan itu ada dalam bentuk tertulis. Kita miliki, yaitu Alkitab. Inilah yang dimasukkan oleh Paulus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kita melihat bagian yang kedua tentang benar-benar merdeka atau kemerdekaan sejati adalah tidak berada di bawah kuasa dosa atau tidak di bawah kuasa dosa. Kembali ke nats firman Tuhan yang kita baca tadi Yohanes 8 ayat 33 dan 34. Saya baca kembali. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Barangkali pernyataan mereka ini dengan mengatakan kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, bisa juga ini kita aplikasikan dengan bentuk yang lain. Mungkin ada orang berkata, saya bukan anak buah orang lain, saya tidak bekerja pada orang lain, saya punya usaha sendiri, kok dibilang saya tidak merdeka. Tapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah hal yang paling mendasar. Kata Yesus kepada mereka, ayat yang ke-34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara-saudara, saya mau jelaskan di sini sedikit perkataan Yesus, yaitu yang berbuat dosa bukanlah sekedar melakukan kesalahan.
Tapi yang berbuat dosa di sini adalah mengerjakan dosa atau berada di bawah kuasa dosa. Di dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris dipakai kata committed sin. Ya. Jadi dia mengerjakan dosa. Saudara tahu arti mengerjakan? Jadi bukan saja melakukan tapi pelaku. Mengerjakan dosa. Jadi selama orang masih dikuasai oleh dosa, meskipun dia bukan pembantu satu keluarga, dia bukan karyawan di satu perusahaan, mungkin dia tidak dijajah oleh satu negara, tapi kalau dia masih dikuasai dosa, sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak merdeka. Saudara-saudara, saya mau mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dari pengalaman Rasul Paulus sendiri secara pribadi. Yang mana pada saat itu dia seorang pemuka agama. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia merasa apa yang dilakukannya sudah benar. Tapi dia tahu bahwa dia dikuasai oleh dosa. Setelah dia mengenal Kristus baru dia tahu bahwa hidupnya sebelumnya itu dikuasai oleh dosa. Itu ditulisnya dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma pasal 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, perhatikan ayat 22. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tawanan dosa, tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Barulah ditutupnya dengan pernyataan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, menekuni agama, giat dalam agama, itu tidak membuat orang bebas dari dosa, tidak membuat orang merdeka dari dosa. Karena ternyata yang membuat orang bisa merdeka dari dosa adalah penebusan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya yang mengatakan kami adalah keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi hamba bangsa manapun. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, mengingatkan mereka, engkau boleh jadi keturunan Abraham, engkau boleh menjadi orang yang giat beragama. Tapi sesungguhnya kalau kamu melihat hidupmu, cara hidupmu, engkau masih dikuasai oleh dosa. Ya. Engkau masih dikuasai oleh dosa. Jadi jelas saudara-saudara, tidak ada yang dapat melepaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Hanya apa saudara-saudara? Percaya kepada Yesus Kristus menjadikan seseorang hidup. Artinya bukan hidup secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Sehingga tidak dikuasai lagi oleh dosa. Itu yang dirasakan oleh Paulus. Sehingga dia mengatakan syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang bisa melepaskan kita. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus. Siapa mereka dahulu? Dan Rasul Paulus menambahkan siapa dia dahulu. Mari kita melihat dalam Efesus 2 ayat 1-3. Efesus pasal 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Berarti sekarang sudah hidup. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dikatakan kamu hidup di dalam dosa, jadi mati secara rohani. Kamu hidup di dalam dosa karena kamu mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Roh-roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Oh, mengerikan saudara-saudara. Dan Paulus menambahkan di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, yaitu di antara orang-orang durhaka itu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat secara jelas apabila orang belum datang kepada Kristus, belum percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya kalau dia belum dilahirkan kembali, dia akan tetap menjadi hamba dosa. Dan di sini tidak menjadi jaminan orang beragama. Ya. Yang memastikan kita bisa hidup benar di hadapan Allah adalah kalau iman kita itu benar. Bangsa Israel adalah contoh yang paling jelas, yang paling baik untuk kita. Karena apa? Allah mereka sudah benar. Ajarannya sudah benar. Tapi mereka masih dikuasai oleh dosa. Apalagilah kalau agama yang disembahnya itu tidak benar, hanya Allah-Allah teritorial. Dan ajarannya pun belum tentu benar. Yang benar saja ajarannya masih bisa dikuasai oleh dosa. Masih bisa diperbudak oleh dosa. Seperti orang-orang Yahudi tadi. Mereka merasa sudah benar karena mereka adalah keturunan Abraham. Karena mereka mengikuti iman Abraham. Mereka memiliki Taurat. Karena orang Israel ini istimewa. Allah memberikan Taurat kepada mereka. Bahkan Allah menurunkan Mesias melalui bangsa Israel. Tetapi kalau mereka tidak beriman kepada Kristus, itu sebabnya Yesus menegaskan kepada mereka. Barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Jadi ini yang kedua yang perlu kita pahami saudara-saudara. Kalau kita mau benar-benar merdeka, kita tidak boleh berada di bawah kuasa dosa. Bagaimana supaya kita tidak berada di bawah kuasa dosa? Yaitu dengan kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa ini perlu saya ulangi? Karena ini adalah jaminannya. Dan bagi kita yang sudah percaya, kita harus mensyukurinya. Tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, kenapa mereka tidak bisa berubah? Mengapa mereka selalu dikuasai oleh dosa? Mereka membutuhkan Kristus, mereka belum menerima Yesus Kristus. Inilah yang kedua yang akan kita lihat. Kita melihat yang ketiga, bagian terakhir, benar-benar merdeka. Bagaimana supaya kita benar-benar merdeka adalah telah menjadi anak. Kita lihat kembali apa yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita membaca Yohanes pasal 8 ayat 35 dan 36. Yesus berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, Yesus membuat di sini gambaran sederhana, perbedaan antara anak dengan hamba.
Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saya selalu suka dengan ini, saudara-saudara. Ya. Anak kapan saja boleh masuk ke rumah. Dia tidak perlu minta izin. Anak tidak perlu minta izin kalau dia mau kembali ke rumah. Berbeda dengan hamba. Berbeda dengan tamu. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini satu keistimewaan. Sejauh manapun anak itu merantau, kalau dia pulang kapan saja, rumah selalu terbuka untuk dia. Inilah yang digambarkan oleh Yesus. Sehingga dia menekankan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka yang dimaksudkan seperti apa, saudara-saudara? Ya, kita akan lanjutkan. Arti kata tetap di dalam rumah, anak tetap di dalam rumah adalah selalu bersama dengan Bapa. Dan bebas menikmati segala yang dimiliki oleh Bapa. Hal seperti ini hanya berlaku untuk anak. Ya. Hal seperti ini berlaku untuk anak, saudara-saudara. Tetapi saudara tahu apa yang dimasukkan Yesus di sini? Karena dikatakan siapa yang berbuat dosa dia adalah hamba dosa. Tetapi dia bisa menjadi orang yang benar-benar merdeka kalau dia jadi anak. Di sini saya mau katakan bahwa seorang hamba akan benar-benar merdeka jika ia telah dijadikan anak. Mungkin saudara berpikir bagaimana hamba dijadikan anak? Ya dengan cara diangkat jadi anak atau diadopsi. Itu diajarkan oleh Alkitab, saudara-saudara. Diangkat jadi anak atau diadopsi. Rasul Paulus menjelaskan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita perhatikan, Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa mereka yang dipimpin oleh Roh Allah ini? Lihat ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi yang dipimpin oleh Roh Allah sehingga mereka menjadi anak Allah adalah mereka yang menerima Roh Allah. Kapan seseorang menerima Roh Allah? Ketika dia dilahirkan dari roh. Lalu dikatakan ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi dari hamba, dari budak, itu bisa menjadi anak dengan diangkat jadi anak. Ini yang disebut dengan roh adopsi, saudara-saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ada orang merasa dia bebas, dia merdeka, tetapi sesungguhnya dia dirundung rasa takut, rasa tidak nyaman. Jadi kalau saudara masih takut dalam hidup ini, saudara perlu mengevaluasi. Apakah engkau masih ingat bahwa engkau sudah menerima roh yang berasal dari Allah? Karena dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan di sini, Yesus Kristus telah memerdekakan kita, orang-orang percaya, melalui penebusan oleh darahnya, sehingga kita dijadikan anak-anak Allah. Dengan demikian kita benar-benar merdeka.
Saya punya pengalaman, saudara-saudara, ketika saya mahasiswa tingkat 2, saya praktek di satu gereja, gereja di Kota Malang. Itu masih praktek akhir minggu atau weekend, saudara-saudara. Itu setiap pergi Sabtu, pulang Minggu. Ya, secara singkat saya mau katakan, saudara-saudara, saya tidak tahu prosesnya bagaimana, saya tidak tahu pengamatannya bagaimana. Hanya satu hal yang saya pikir luar biasa waktu saya pamit ketika hari terakhir menyelesaikan tugas. Ibu pendeta berkata begini kepada saya, "Tohab, kalau kamu datang ke sini, kamu jangan menganggap dirimu sebagai tamu." Loh, berarti kalau saya datang tidak boleh menganggap diri saya sebagai tamu, berarti saya bisa datang kapan saja. Ya, saya bilang, "Terima kasih, Tante." Bayangkan saudara-saudara, saya di Jawa Timur, orang tua di Sumatera Utara itu dari timur ke utara itu jauh sekali, saudara-saudara. Jadi sehingga setiap ada libur semester, ya tentu kita berpikir kemana. Ketika suatu kali libur, lalu saya pergi ke telepon umum. Saudara, waktu itu masih telepon umum. Saya telepon dari Lawang ke Malang, saya telepon ke gereja, lalu diangkat oleh asisten rumah tangga, lalu dipanggilnya Tante. Saya bilang, "Ini siapa?" "Ini Tohab, Tante." "Kenapa?" "Tante, saya mau datang." "Datang gak usah ngomong-ngomong, datang aja." Ya, akhirnya saya datang, saudara-saudara. Waktu saya datang, saya bel pintu karena jauh, lalu keluar yang kerja di gereja, lalu dipanggilnya Tante. "Tante, ada tamu." Begitu saya datang, "Ini bukan tamu," katanya. Wih, saya senang sekali, saudara-saudara. Waktu saya sampai tidak ditanya, "Kamu mau berapa lama di sini?" Tidak, saudara-saudara. Pokoknya saya datang, "Ya sudah, kamu masuk, taruh bajumu, kamu atur sendiri, makan ambil sendiri." Padahal dia tidak pernah mengatakan kepada saya, "Kamu jadi anak," tetapi saya diperlakukan seperti itu, saudara-saudara. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali, saudara-saudara. Ya, saya datang kapan saja, tidak masalah, tidak pernah ditanya kamu berapa lama. Saya yang memberitahu, saya ada lagi libur sampai tanggal sekian. Apalagi lah, saudara-saudara, anak itu sendiri. Sehingga saya mau katakan, saudara-saudara, dari pengertian ini, sebagai orang-orang percaya, kita sudah diberi hak atau otoritas menjadi anak-anak Allah. Apa yang menjadi hak kita? Yang menjadi hak kita adalah kita bisa kapan saja bersama-sama dengan Bapa. Karena Dia menyertai kita. Jadi saudara-saudara, benar-benar merdeka itu. Yang saya mau katakan kepada saudara, benar-benar merdeka. Ada 3 hal tadi saya sampaikan. Yang pertama, jikalau kita mengetahui kebenaran di sini adalah mengenal firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Ada aturan yang mengatur hidup kita. Jadi bukan kita hidup sesuka hati kita. Hidup sesuka hati kita tanpa aturan, sesungguhnya itu adalah orang yang kacau. Bukan orang yang merdeka, tetapi ada aturan, yaitu suatu kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita benar-benar merdeka adalah tidak berada di bawah kuasa dosa. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Saya memang katakan, orang yang belum percaya kepada Kristus, orang yang belum ditebus oleh darah Yesus Kristus, sesungguhnya dia masih berada di bawah dosa. Walaupun dia tidak budak siapapun, walaupun dia tidak berada di bawah kuasa siapapun. Namun yang ketiga, kita benar-benar merdeka kalau kita telah dijadikan anak, yaitu melalui kelahiran baru atau kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus.
Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus, dalam kesempatan ini saya mengatakan kepada kita semua, kepada saudara-saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada. Yang dimaksudkan oleh Yesus benar-benar merdeka itu bukanlah hidup sesuka hati kita, semau kita tanpa aturan. Tetapi justru orang yang benar-benar merdeka seperti dikatakan oleh Salomo, berbahagialah orang yang hidup menuruti hukum. Hukum itu yang membuat kita merdeka, saudara-saudara. Yaitu hukum yang berasal dari Allah, yaitu firman Allah. Kemudian kalau kita sudah lepas dari dosa, itulah kemerdekaan sejati. Itulah kemerdekaan sejati. Dan kemudian persekutuan kita dengan Bapa itu tidak pernah dihalangi oleh siapapun. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan saudara kembali. Boleh memotivasi saudara kembali untuk menjalani hidup yang benar-benar merdeka. Karena kita sudah dibebaskan oleh Roh Allah, maka kita meminta kekuatan dari Roh Allah supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang terbelenggu supaya mereka dibebaskan dan benar-benar merdeka seperti kita. Sebagai komitmen kita dan pernyataan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi kami, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan, sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu,
membebaskan hidup yang terbelenggu. Tuhan, tolong kami memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami yang oleh kemurahan-Mu, oleh penebusan-Mu ya Yesus Kristus, sekarang menjadi orang merdeka. Kami mengetahui kebenaran lewat firman-Mu. Dan kami telah diampuni dari dosa dan dijadikan anak-anak Allah. Dan kami juga rindu Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami temui, yang masih hidup diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh dosa, supaya mereka juga boleh dibebaskan seperti kami. Karena itu hidupkanlah kami, motivasilah kami, mampukan, berikan kami keberanian melalui Roh-Mu yang kudus untuk membebaskan yang terbelenggu. Supaya mereka yang buta secara rohani boleh dicelikkan oleh pelayanan kami, oleh kehadiran kami. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, yang memotivasi kami kembali bahwa kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang benar-benar merdeka. Dan juga mengingatkan kami bahwa orang-orang yang belum datang kepada Kristus, mereka masih terbelenggu, mereka perlu dibebaskan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, agar Engkau senantiasa dipermuliakan melalui hidup kami, di dalam hidup kami dari sekarang sampai hari kedatangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu. Bersyukur untuk kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita belajar sesuatu bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh karena darah Kristus. Mari kita hidup sebagai orang yang benar-benar sudah merdeka dengan menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup sebagai orang yang merdeka benar-benar untuk mengerjakan segala anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita hargai itu semua. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini dan saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak atau rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mentransfernya ke rekeningnya di layar saudara. Jika saudara kesulitan dengan cara ini, saudara bisa masukin amplop dan nanti dibawa ke gereja ketika ada ibadah tatap muka. Dan saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mau bersepakat bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang padamu pada hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Betapa Tuhan mencintai kami sehingga Tuhan masih kasih kami kesempatan hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Dan biar hidup kami diubahkan oleh firman yang sudah kami dengar hari ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan dengan begitu baik, dengan begitu jelas. Sehingga kami sadar akan status kami sebagai orang yang merdeka. Dan kami tidak boleh hidup menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami harus hidup untuk Tuhan, kami harus hidup menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk perbuatan Tuhan dan biar kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati apapun yang tangannya jumpai untuk dikerjakan. Bahkan Tuhan memberkati apa yang menjadi isi hatinya, rencananya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan Bapa, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, biar kiranya Tuhan kami mau bersatu hati, bersatu
sepakat mempertaruhkan negara kami, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan masih memberikan belas kasihan Tuhan, tangan kemurahan Tuhan atas Indonesia, sehingga Indonesia ini masih boleh beroleh kemurahan-Mu, masih boleh beroleh belas kasihan Tuhan, sehingga terjadi pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, berbelas kasihanlah atas Indonesia, bangkitkanlah, pulihkanlah keadaan kami Tuhan, dan kami serahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga benar-benar bisa memerintah dengan benar ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, serta seluruh staf dan menteri-menteri yang bertugas. Tuhan tolong, terlebih Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di dalam jajaran pemerintahan, Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan, sebagai terang, sebagai garam dimanapun mereka berada. Dan kami juga menyerahkan seluruh petugas medis yang harus melayani setiap pasien-pasien. Tuhan berikan kepada mereka hati, Tuhan berikan kepada mereka hikmat juga dan kesehatan, serta kami berdoa bagi seluruh TNI Polri yang harus berjaga-jaga di Indonesia ini. Tuhan yang menolong mereka semua. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi kota ini, kota Medan dan Sumatera Utara. Biar kiranya Tuhan pakai setiap anak Tuhan yang ada di kota ini, di seluruh Sumatera Utara, untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh Sumatera Utara. Tuhan tolong setiap gereja Tuhan untuk boleh tetap teguh di dalam Tuhan, boleh tetap berani, boleh tetap memberitakan Injil kebenaran dan kabar baik ini tentang sukacita, tentang keselamatan yang dari Tuhan juga. Tuhan, kami serahkan seluruh kota ini dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pemerintahnya juga dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan anugerahkanlah keamanan, anugerahkanlah kesejahteraan atas kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup dan peduli akan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan, yang biar kiranya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi persembahan, Tuhan yang akan memberkati setiap kami sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, bagian-bagian yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, biar kami bisa menjadi pelaku firman, kami menjadi murid Kristus yang militan, murid Kristus yang taat dan setia sampai Yesus datang kembali. Kami tidak pernah hidup menyimpang daripada firman yang kami dengar selama ini. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas melayani Tuhan pada hari ini. Engkau yang berkati dengan berkat-berkat surgawi, Engkau yang memberkati dengan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang menolong kami, memelihara kami, menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Stay safe dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.